menjelaskan Y sebesar sebanyak itu gitu lah, ya kan? Macam seperti inilah contohnya kan, ada satu orang, ya kan, dicari 3 orang kawannya untuk menjelaskan si satu orang ini. Pertama, fisiknya, oh fisiknya seperti ini, oke betul. Kesukaannya apa? Orang kedua tahu. Ketika ditanya yang ketiga, jam tidurnya jam berapa? Nggak tahu. Nah, jadi cuma 3 orang ini cuma yang tahu bahwa kondisinya 80% dia tahu semuanya. Tapi ada orang yang lain nggak tahu dia jam tidurnya jam berapa. Jadi persentase kemampuan menjelaskan orang ketiga orang inilah terhadap satu orang di berapa persen. Itu dia maksudnya, ya. Iya, Pak. Nah, itu dia. Jadi bukan mempengaruhi, ya. Ya, Pak. Baiklah, Ibu Amalia, saya Amalia, saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rujiman. Dari mahasiswa ada? Mahasiswa sudah mendapatkan ide pertanyaan? Belum ya? Langsung saja kepada Bapak Dr. Kelana, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Prof. Dr. Khaira, Dr. Iskandar Muda, Pak Rujiman, Dr. Rujiman ya, beserta siapa lagi? Mungkin saya nampak, maaf yang belum tersebut ya. Jadi dan peserta lainnya ya. Jadi saya melihat di sini ya, kalau dari nengok daftar isi ya, apakah Anda yakin semuanya sudah sesuai atau copy paste? Oh iya, Pak. Baik, kita lihat aja daftar pustaka ya. Saya ngelihat di sini kalau kita cari Jul ya, Siegel, G. Siegel ya. Itu kalau kita cari nama belakang itu, kalau zaman sekarang kan kita bisa cari ya. Siegel ya, nama belakang ya. Itu cuma satu ya. Terus kalau Kashmir ada, saya lihat. Jadi ada yang tembak-tembak ini, saya lihat. Ya, tolong, saya cuma asal aja sih, ngabrak aja ya. Darmaji, saya lihat ada, Bu Khaira punya pun ada, saya lihat di sini ya. Jadi secara ya mungkin Anda ada colong-colong sedikit ini, jadi perlu pakai software ini mestinya. Oh iya, Pak. Mungkin kayak dibilang Pak Iskandar ya, Pak pakai mandi ya Pak ya? Ya, betul Pak. Di zaman sekarang gampang itu, di mana-mana ada, yang software gratis juga ada ya, banyak sekali. Terus ya tadi udah banyak dikupas ya, ini juga bahannya sebenarnya dari zaman dulu S1 ini. Ya, tapi ya udah nggak apa-apa ya. Terus satu ya, yang saya tanya, dasar Anda untuk melihat ukuran perusahaan apa di sini? Logaritma total aset, Pak, dengan rumus logaritma total aset. Yang mendasari apa? Kenapa log? Kan banyak caranya. Kenapa pilih itu? Iya, Pak, karena kan kalau total aset kan sampai banyak angkanya, Pak, sampai jadi di logaritma kan, Pak. Karena kalau ditotalin kan banyak, jadi saya... Itu sumber dari mana Anda baca? Kenapa mesti dilogkan? Saya baca... saya melihat dari jurnalnya Rahmawanti dan Triamoko, Pak. Ya gitulah, ya memang ada tapi ada dasarnya gitu. Ya nanti itu sebelum media nanti mesti tahu itu jawabannya. Terus ya, ini Pak. Ya, kenapa nggak ada mediating? Apa isunya? Pak, nggak kedengeran Pak.
Ya, halo. Halo ya. Eh, kenapa nggak ada mediating? Ada masalah apa? Moderating, Pak. Ya, mediating atau moderating? Oh, moderating. Oh. Sebelumnya, proposal sebelumnya saya memakai intervening, Pak. Ya. Tetapi kan pertama kebijakan dividen tuh di intervening. Nah, hasilnya banyak yang tidak berpengaruh, Pak, sehingga saran dari Prof. Erlina untuk kebijakan dividen ditambah tahun 2013. Ketika misalkan ditambah tahun belum juga banyak juga yang tidak berpengaruh, jadi disarankan Prof. Erlina untuk intervening kebijakan dividen itu dibuat jadi X6, Pak, ditambahin jadi variabel. Itu isu di atas yang PT apa tuh namanya tadi? Gudang garam ya, Pak? Ya, PT Gudang Garam itu gimana? Maksudnya kayak mana? Jadi fenomenanya PT Gudang Garam itu kan sesuai dengan menurut teori kan Pak, ke bahwasanya dengan kan kebijakan dividen saya itu tidak berpengaruh. Sehingga kan tidak berpengaruh karena menurut teori MM tidak relevan. Bahwasanya jika kebijakan dividen itu naik, tidak mempengaruhi naik turunnya harga saham. Jika laba yang dibagian besar itu tidak mempengaruhi harga saham itu naik atau turun, itu dibuktikan pada fakta lapangan oleh PT Gudang Garam ketika pada tahun 2014 kan naik labanya di tahun 2015. Lalu apa namanya Pak? Dividennya dibayarkan dan di tahun 2014 kan 800 perak per lembar saham naik menjadi 2.600 per lembar saham. Namun pada tahun 2015 harga sahamnya itu turun dari 65.000 dari 60.000 menjadi 55.000, Pak. Sehingga bahwasanya kan dividen itu naik, tapi harga saham itu tuh turun, Pak. Jadi nggak berpengaruh. Bahwasanya kalau misalkan dividen yang diberikan itu banyak, harga saham itu naik turun itu nggak berpengaruh karena investor itu lebih mau untuk dapat dividen dibandingkan untuk capital gain. Oke, teorinya? Teori MM tidak relevan, Pak. Tidak relevan ya? Bahwasanya ditulis di situ bahwa kan di hipotesis kamu terakhir di apanya jawabannya kan tidak berpengaruh ya, sejalan ya? Ya, sejalan Pak sama teori kebijakan dividen yang bahwasanya kebijakan dividen itu tidak berpengaruh terhadap harga saham. Tapi ukuran perusahaan berpengaruh? Ukuran perusahaan berpengaruh, Pak. Alasannya kan ada banyak yang tidak berpengaruh, itu harus di-elaborate itu. Tapi tapi ya penelitian yang terdahulu gimana? Saya ingat tadi saya tengok ada apa saya salah baca ya. Karena saya jujur aja bacanya sebentar-sebentar nih. Penelitian terdahulu ini memang cocoknya dari luar nih, banyak tulisan Indonesia nih saya lihat. Ya, itu dia, Pak. Daftar isinya apa? Daftar apanya ada beberapa dari luar lah gitu, tapi nggak semuanya masuk. Western Brigham itu udah lama sekali dan tiap buku kita S1 itu, Pak. Itu ya. Brigham itu. Ya, Pak, nanti saya tambahkan. Jurnal lah terbaru. Iyalah, cari-cari aja jurnal ya. Jadi kan paling nggak banyak yang dielaborasi gitu ya. Iya, Pak. Karena ini kuliahnya udah ibaratnya penelitian banyak orang ini, bukan apa ya. Mesti agak kekinian sedikit gitu. Memang ada saya 2018 ya, 1-2 cuman gitu. Cuman ya kalau bisa banyak jurnal asing. Emerald tuh banyak tuh tadi udah dibilang Pak Is. Saya setuju dengan beliau. Oke, mungkin saya kembalikan sama Dr. Khaira. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kelana. Mahasiswa mungkin belum ada juga pertanyaannya, mungkin di Japri aja ya. Jadi intinya kita lihat